Biarkan hukum. Mari. Baturi. Hidungnya pegang. Pantala. Hidungnya pegang. Ini loh. Ini. Suruh aja. Iyo. Ano? Buang. Iduna. Ano ako peroy? Basta. Ako. Sulasterin aja. Iman gitu? Iya. Jadi 5 bungkus dia, 3.
Pokoknya Fitra. Kelompok lima, kelompok lima. Dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tumit perempuan yang lemah itu menginjak pasir panas di bawah terik matahari. Setelah ia lelah dan tetap tidak mendapatkan air yang ia cari, maka ia kembali ke tempat Ismail berbaring. Ternyata air tidak ditemukan di tempat yang dicari, tapi air datang dari tumit Ismail yang belum pandai melangkah. Dari kisah ini tersirat sebuah makna yang sangat mendalam, yaitu pentingnya usaha sekuat tenaga dan seoptimal mungkin untuk mencari apa yang kita inginkan. Karena Allah tidak langsung memberi tanpa ada usaha. Demikian juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Yang kita inginkan tidak akan terwujud kecuali ada keinginan dan perbuatan dari kita sendiri. Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Di sanalah keselesaian antara syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama mengajarkan keseimbangan antara usaha dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah duduk berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Al-Quran mengajarkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, apakah unta ini saya tempatkan lalu saya bertawakal, atau saya lepaskan saja kemudian saya bertawakal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tempatkanlah, setelah itu bertawakallah. Berusaha tanpa tawakal adalah merupakan kesombongan. Bertawakal tanpa usaha adalah merupakan kecelakaan berpikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hikmah yang ketiga, berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan agama yang melarang untuk mencari harta. Dalam Islam diajarkan
orang yang mampu secara ekonomi, kuat fisik, ilmu dan iman, lebih baik dan dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang miskin, lemah fisik, lemah ilmu dan lemah iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dalam ibadah haji kita mengenal istilah wukuf yang merupakan rukun haji, yaitu berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf ini adalah miniatur hari mahsyar kelak saat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa dan jenis kulit, terdiri dari tingkat, level dan kedudukan, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali takwanya. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Mengatur hari kiamat. Pada hari itu tidak ada yang dapat menolong manusia kecuali amalnya sendiri. Saudara yang kita harapkan dapat membantu kita, mereka justru lari meninggalkan kita. Anak-anak yang begitu sayang kepada orang tua, ketika berada di dunia juga lari meninggalkan orang tua mereka. Demikian juga dengan istri dan sanak keluarga, semuanya disibukkan oleh urusan masing-masing. Sudahkah kita mempersiapkan diri menghadapi hari itu dengan amal dan amal harta yang kita punya? Kaum muslimin dan muslimat, jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari harta itu sulit. Namun ada yang lebih sulit, yaitu berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan setan yang selalu mengajak agar menahan harta, tidak berkurban, tidak bersedekah, sehingga mati dalam keadaan menumpuk harta, tidak pernah berbuat untuk agama Allah Subhanahu wa taala walau seujung kuku. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jamaah haji pun pergi menuju Musdalifah, kemudian menginap di Mina selama 3 hari untuk melontar jumrah. Ritual melontar jumrah ini mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim yang ketika itu akan menyembelih putranya Ismail, kemudian digoda oleh setan agar tidak melaksanakan perintah Allah itu. Namun Nabi Ibrahim menolak ajakannya dan melontarnya dengan batu. Dari kisah dan ritual ini tersimpan hikmah bahwa setan tidak akan pernah bosan menggoda manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari kelompok yang ketiga terdiri pula dari 3 orang. Yang pertama dari Ibu Hajah Safriani binti Haji Murid. Yang kedua Aira Al-Fatihisa Ramadhani binti Muhammad Reza. Yang ketiga dari Bapak Haji Syamsir Masaniga SS. Yang keempat dari Bapak Syaiful bin Usman. Yang kelima dari keluarga diperuntukkan untuk almarhumah Ibu Aisyah Nara. Kemudian yang keenam dari saudara Muhammad Raflin N. Saputra bin Nasaruddin. Kemudian yang ketujuh dari Bapak Lampu bin Badu. Kelompok yang keempat terdiri pula dari 7 orang. Yang pertama dari Bapak Haji Rama. Yang kedua dari keluarga untuk diperuntukkan untuk almarhum Karayan Gasik. Kemudian yang ketiga Ibu Mariati binti Jongki Depeta. Yang keempat Ibu Sanawati binti Haji Yunus. Yang kelima
Muhammad Nur bin Subhan. Yang keenam, Ibu Rahmatia binti Musaid. Yang ketujuh, Bapak Wahyudin bin Abdul Rahman. Kelompok yang kelima terdiri pula dari 7 orang. Yang pertama dari Hajjah Sabariyah binti Dan Sabah. Yang kedua dari Ibu Harmawati Bisyono.